Akhir-akhir ini kayaknya brand lokal lagi gencar banget nih untuk ngegarap produk-produk PC. Kayak SSD, terus CPU cooler, dan juga ada tuh yang sempat bikin konsol handheld. Tapi tak lepas juga ada juga nih yang tetap membuat barang-barang sehari-hari yang kita pakai, yaitu adalah laptop. Siapa sih yang nggak kenal sama Axio dengan seri laptop Pongo mereka yang akhir-akhir ini nih lagi naik daun berkat harga yang dikasih tuh cukup terjangkau tapi secara spek itu cukup menarik. Nah, di sini akhirnya gue berkesempatan nih untuk megang salah satu seri laptop mereka yaitu adalah Pongo 750. Laptopnya sendiri tuh pakai spek CPU Intel Core i7-13620H dan juga GPU RTX 4050 yang harganya di sini tuh cuma dibanderol 13 jutaan aja, yang membuat laptop ini memiliki harga paling murah untuk spek sekelasnya. Tapi apakah memang nih laptop ini se-worth it itu untuk dibeli? Oke, sekarang kita ngomongin soal build quality-nya dulu deh. Apakah Axio bikin setengah hati nih supaya harganya jadi terjangkau? Ternyata enggak cuy. Build-nya di sini bagus banget. Semua part tuh kerasa solid, gak ada yang kopong atau wobble. Padahal di sini mostly materialnya masih pakai plastik. Untuk hinge layarnya juga oke banget nih, nggak ringkih sama sekali. Jadi gue merasa ini malah nggak kalah sama laptop yang lebih mahal. Buat dimensi sih kayak laptop gaming mainstream yang tebal-tebal, tapi menariknya di sini Pongo 750 punya lubang exhaust yang cukup banyak yang ada di setiap sisi. Untuk bobot laptopnya sendiri sih total sekitar 2 kg, cukup wajar lah sesuai dimensi laptop ini. Layarnya sendiri berukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD dan berpanel IPS. Buat refresh rate-nya di sini 144 Hz dan kualitas visual layarnya sih menurut gue cukup oke, ya sesuai lah dengan layar IPS laptop pada umumnya. Nah, di bagian atas ini terletak sebuah webcam dengan resolusi 720p 30 fps dan di sini tuh ada LED indikator untuk kasih tahu webcamnya sedang aktif dan juga di sini ada electronic starter lewat function key. Nah, ini dia kualitas webcam dari Axio Pongo 750 yang mana kameranya di sini bisa merekam 720p 30 fps. Yang menurut gue pribadi sih secara kualitas gambar ini cukup tajam untuk resolusi 720p karena gue melihat ada beberapa laptop yang di resolusi yang sama dia tuh masih agak blur, tapi ini gambarnya cukup tajam. Nah, webcam sendiri sayangnya fiturnya ini belum support Windows Studio Effect karena memang fitur tersebut itu eksklusif untuk CPU Intel Gen 14 dan juga Meteor Lake. Dimana laptop ini masih CPU Gen 13, jadi memang dia tidak support. Tapi sebenarnya sih nggak masalah karena ini pakai GPU RTX, harusnya sih dia tetap bisa diakali menggunakan NVIDIA Broadcast. Dan berikut juga kualitas suara mikrofonnya, bagaimana apakah suara gua terdengar cukup baik dan noise dari ruangan ini cukup terisolasi dengan baik juga. Silahkan kalian nilai sendiri. Untuk keyboardnya sendiri di sini ada LED RGB dengan satu zona warna. Kita di sini juga dikasih shortcut nih buat atur kecerahan dan juga nonaktifin RGB-nya lewat function key. Kalau kita mau explore warna RGB dari keyboard ini, kita tinggal ke software control center dari laptop ini. Di sini kita bisa memilih warna RGB dari keyboardnya, walau memang untuk pilihan warnanya masih cukup terbatas. Nah, di control center ini juga berfungsi untuk atur mode power dari laptop ini, yang mana di sini tuh terbagi menjadi 3 untuk mode utama, yaitu performance, entertainment, dan quiet. Untuk mode spesifik yang bernama power saving, ini tuh bakal force disable GPU NVIDIA-nya. Tapi sebetulnya secara otomatis sih discrete GPU dari laptop ini tuh bakal masuk ke fase deep sleep jika kita tuh lama dalam kondisi idle. Selebihnya sih soal tes performa nanti akan gue bahas belakangan. Selanjutnya kita bahas speakernya dulu nih. Nah, speakernya tuh stereo setup yang terletak di bagian bawah laptopnya. Dan secara kualitas suara sih menurut gue ya biasa aja. Bassnya tuh kurang keluar dan agak kurang nendang audionya. Ya kalian bisa nilai sendiri nih kualitas suara dari laptop ini. Lalu buat kelengkapan portnya di sini ternyata lumayan lengkap loh. Ada 2 kali USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 kali USB Type-A, 1 kali LAN port, hingga 1 micro SD card reader. Bahkan di bagian belakang laptop ini tuh ada mini display port plus HDMI. Jadi di sini kita bisa bikin dual display nih dari laptop ini. Yang gak ada tuh cuman port Thunderbolt aja. Harusnya sih kalau ada tuh jadi bakal perfect banget nih buat laptopnya. Nah, buat connectivity-nya sendiri sih seperti biasa ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Oke, selanjutnya kita lihat dulu nih spesifikasi hardware dari laptop ini. Nah, laptopnya tuh pakai CPU Intel Core i7-13620H
Yang di sini tuh CPU-nya memiliki 6 performance core dan 4 efficient core dengan TDP range tuh antara 45 sampai 115 watt. Buat GPU-nya sendiri di sini pakai GeForce RTX 4050 6GB. Yang di sini TDP-nya tuh up to 100 watt. Untuk RAM laptopnya tuh pakai 16GB DDR4 dual channel. Yang di sini kita masih bisa upgrade lagi dengan mudah. Gak masalah belum DDR5 karena gua rasa RAM DDR4 tuh bakal jadi lebih murah aja nggak sih buat upgrade RAM ke depannya. Buat storage bawaan sendiri di sini udah pakai NVMe Gen 4 512GB yang speednya itu tembus nyaris 7GB per second. Jadi udah kenceng banget. Dan kita di sini masih lagi juga dikasih satu extra slot M.2 NVMe ya walau sih jalan di Gen 3 doang. Tapi ya justru ini lumayan lah ada slot ekstra karena kalau mau upgrade ke depannya kita nggak perlu ganti lagi nih storage utamanya. Di bagian dalam laptop ini kita juga bisa melihat nih settingan cooling solution yang dibawa. Yang gue rasa sih cukup decent dan sekilas terlihat harusnya sudah sangat capable buat menjinakkan CPU Core i7 dan juga RTX 4050. Oke, saatnya kita bahas performa laptop ini. Dimulai dari tes Cinebench terlebih dahulu. Kalau secara skor sih memang terlihat Core i7 13620H itu sepertinya belum bisa nih melampaui Ryzen 7 7840HS. Kemudian kalau kita lihat nih perbedaan performa di tiap mode laptop ini. Kalau performance pastinya menunjukkan performa tertinggi dari laptop ini. Dan quiet itu performa laptopnya direm nih supaya suhu dan suara fan jadi lebih kalem. Tapi performanya di limit ke 50% aja. Kemudian secara suhu bisa dilihat mode performance yang paling kencang, nah dibayar juga nih dengan suhu yang nyentuh 90-an derajat. Ini masih normal sebenarnya. Kemudian juga paling balance ada di entertainment. Dan tentu paling adem ada di quiet dan gua nggak nyangka suhunya tuh bisa jadi cuma 50 derajat aja. Kalau kita melihat package power yang dihasilkan di tiap-tiap mode, terlihat performance ini tuh stabil di 65 watt. Lalu untuk entertainment di 45 watt dan quiet ada di 15 watt saja. Selain CPU, mode-mode power ini tuh nantinya juga bisa berpengaruh pada performa GPU-nya. Yang terlihat dari skor 3D Mark ini yang hasilnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau ditelaah lagi tentu yang paling pengaruh signifikan ya tetap CPU-nya karena kelihatan dari physics score yang di sini punya beda paling signifikan. Oke nih, cukup dengan tes sintetiknya, gimana nih performa gaming dari laptop ini? Tentu laptop ini masih bisa banget diajak main game Wukong dengan smooth 60 fps di settingan high. Itu pun belum ditambah DLSS 3 frame generation yang kalau di enable ya performanya makin nambah lagi tuh fps-nya. Kemudian game seperti Cyberpunk pun juga masih bisa dapat over 60 fps dengan ray tracing. Ya walau settingan ray tracingnya itu ada di low sih, tapi tentu visual yang dikasih pada game itu masih tetap oke. Kemudian pada game berat lainnya seperti Horizon Forbidden West, ya laptop ini juga masih bisa dapat fps yang smooth. Dan tentu kalau gamenya punya DLSS 3 seperti game ini, ya kita masih bisa nambah ekstra fps lagi. Dan silakan kalian lihat nih pada tes-tes game selanjutnya. Kalau kita lihat nih total graphics power dari RTX 4050 yang ada di laptop ini, itu tuh berkisar di 85 sampai 90 watt. Memang belum mentok full power GPU ini yang bisa sampai 100 watt. Tapi seperti ini aja performa yang diberikan laptopnya tuh udah bisa enjoy banyak game AAA. Nah, terakhir nih soal daya tahan baterai laptop ini. Yang mana laptop ini tuh punya kapasitas baterai di 54 watt hour. Dan dengan baterai segitu laptopnya tuh bisa bertahan di 5 jam 32 menit untuk pemutaran video 1080p. Ya, jadi cukup standar sih untuk sebuah laptop gaming. Dan buat chargingnya di sini tuh punya supply daya di 180 watt dengan ukuran adapter yang nggak terlalu besar tapi juga nggak kecil-kecil amat sih. So di sini Axio Pongo 750 bisa membuktikan kalau laptop kualitas lokal itu juga nggak main-main. Secara build quality juga udah oke, performance-nya oke, dan di sini harganya tentu tetap bersahabat dengan warga plus 62. Tapi tentu laptop ini juga tidak perfect banget karena di sini masih ada beberapa hal yang gue rasa agak kurang seperti kualitas speakernya yang biasa aja, kemudian juga tidak adanya Thunderbolt. Dan tentu mungkin untuk masalah RAM DDR4 ya bagi beberapa orang mungkin itu dirasa tidak future proof ya.
Tapi tentu semua kekurangan-kekurangan ini tertutupi karena harganya di sini cuma 13 jutaan aja, yang membuat laptop ini tuh jadi paling murah dengan spek yang ditawarkannya. Dan hebatnya lagi di sini tuh Axio bisa kasih garansi selama 3 tahun plus ADP selama 1 tahun, yang mana ini tuh biasanya kan kita perlu nambah biaya lagi ya supaya dapat ADP. Tapi di sini Axio tuh kasih gratis selama 1 tahun di setiap pembelian laptopnya. Ya bisa gue bilang di sini tuh Axio cukup berhasil membuat laptop yang tidak kalah menarik dengan laptop-laptop brand Taiwan lainnya. Dan gue rasa ini adalah langkah yang cukup baik untuk industri PC brand lokal, dan hopefully di sini Axio tuh bisa menjaga konsistensi kualitas produk-produknya. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.